Deng Zandbergen makin dekat bela timnas Indonesia. RUU Kewarganegaraan baru bisa bikin pemain keturunan aman dari Passport Gate di Eropa. Tonton videonya hingga selesai. Striker Deng Zandbergen kian dekat memperkuat timnas Indonesia. RUU Kewarganegaraan baru menjamin keamanan karir pemain keturunan dari polemik Passport Gate. Seperti diketahui, pemerintah saat ini tengah mempercepat finalisasi RUU tentang kewarganegaraan Republik Indonesia agar dapat disahkan pada tahun ini. Langkah tersebut diambil sebagai upaya menghadirkan payung hukum yang lebih kuat, sekaligus fleksibel bagi para atlet diaspora. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas berharap aturan ini dapat mencegah kembali munculnya polemik kewarganegaraan yang merugikan pemain. Pemerintah sedang menyusun dan menyelesaikan finalisasi RUU-nya. Tentu nanti kami mendengar semua masukan, termasuk dari Kementerian Pemuda dan Olahraga terkait pengaturan kewarganegaraan, ujar Supratman. Sebelumnya sejumlah pemain timnas Indonesia seperti Justin Hubner dan Nathan Choaon sempat tersandung persoalan dokumen. Ketidaksesuaian administrasi tersebut berdampak pada izin kerja mereka di klub, hingga memunculkan isu Passport Gate. Polemik tersebut sempat mengganggu stabilitas karir pemain di kompetisi Eropa, khususnya di Belanda dan Inggris. Situasi ini membuat banyak pihak mendorong adanya regulasi yang lebih jelas dan tidak merugikan atlet. Supratman menilai penguatan diplomasi olahraga tetap penting, namun kehadiran regulasi yang solid tidak bisa ditunda. Hubungan antar negara itu penting, tetapi RUU Kewarganegaraan juga tidak kalah penting. Yang utama adalah bagaimana merah putih dapat berkibar di berbagai ajang, tegasnya. Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyari turut menjelaskan arah kebijakan dalam draft tersebut. Saat ini anak berkewarganegaraan ganda harus memilih kewarganegaraan pada usia 18 hingga 21 tahun. Jelasnya mengenai aturan yang berlaku saat ini. Melalui revisi tersebut, pemerintah berencana memperpanjang batas usia pemilihan kewarganegaraan hingga 26 tahun. Selain itu, skema kewarganegaraan ganda terbatas juga tengah dikaji untuk individu yang memiliki kontribusi signifikan, termasuk di bidang olahraga. Kabar ini menjadi angin segar bagi Deng Zandbergen yang sebelumnya sempat diliputi keraguan. Penyerang VVV Venlo itu mengaku cukup terpengaruh dengan mencuatnya isu Passport Gate. Dalam wawancara bersama YouTube FC Afkiken, Dian mengungkapkan kekhawatiran yang sempat menghantuinya. Dengan adanya kasus Passport Gate itu, memang membuat kamu berpikir, apakah ini benar-benar keputusan yang tepat untuk diambil sekarang? Ungkapnya. Beruntung, ia belum mengambil keputusan final saat polemik tersebut ramai diperbincangkan. Jadi di satu sisi, saya justru senang karena saya belum punya paspor itu. Karena kalau tidak, saya juga harus menghadapi semua masalah tersebut, paparnya. Meski sempat bimbang, keinginan Dian untuk membela Indonesia tidak pernah benar-benar pudar. Baginya, keputusan tersebut bukan sekedar soal karir, melainkan juga menyangkut ikatan emosional dengan keluarga. Dian menyebut membela timnas Indonesia sebagai mimpi besar dalam hidupnya. Saya akan berbohong kalau bilang saya tidak menginginkannya bermain untuk Indonesia. Karena membela sebuah tim nasional itu benar-benar sebuah mimpi, tegasnya. Dengan adanya RUU Kewarganegaraan yang baru, hambatan psikologis terkait risiko administratif diperkirakan akan berkurang. Dian kini memiliki peluang lebih besar untuk menjalani proses naturalisasi tanpa kekhawatiran berlebihan. Jika bergabung, kehadiran Deng Zandbergen diyakini akan menambah daya gedor lini serang timnas Indonesia. Kemampuannya dalam penyelesaian akhir dinilai bisa menjadi solusi untuk meningkatkan produktivitas gol. Catatan performanya bersama VVV Venlo musim ini juga menunjukkan kualitasnya sebagai striker tajam. Dari 33 pertandingan, ia berhasil mencetak 13 gol dan menyumbang 3 assist di kasta kedua Liga Belanda. Berita selanjutnya, Jordi Weerman siap bela timnas Indonesia. Tonton videonya biar tidak salah paham.
tapi ada sentuhan yang sangat penting dilakukan oleh Dani ya. Kita lihat, oh tidak offside pemirsa, berarti memang sudah sangat jelas tidak offside ya. Luar biasa, Jordi Wehrman muncul mendapatkan umpan pendek tadi dari Novian Dani. Pemain Madura United Jordi Wehrman berharap segera dinaturalisasi untuk dapat membela timnas Indonesia. Hal ini dikatakan Jordi saat ditemui di Mixed Zone Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 17 April, saat timnya menang 2-1 atas tuan rumah Persebaya Surabaya dalam laga pekan ke-28 BRI Super League 2025-2026. Dalam sesi wawancara singkat ini, Jordi lancar berbicara dalam bahasa Indonesia, meski sesekali masih mencampurnya dengan bahasa Inggris. Belajar bahasa Indonesia sendiri. Nenek saya tinggal sama saya sekarang, 2 bulan. Saya bicara banyak bahasa Indonesia dengannya, kata Jordi. Jordi lahir di Den Haag, Belanda, pada 25 Maret 1999. Dengan dia mempunyai darah Belanda dari ayahnya dan Indonesia dari ibunya. Darah Indonesia yang mengalirkan di dalam dirinya berasal dari sang ibu, dengan neneknya, Mary Pasman, lahir di Jakarta pada 1948 dan pindah ke Belanda pada 1965. Ya, saya siap mendapatkan Garuda Calling. Saya berharap mereka memanggil saya, tapi sejauh ini tidak ada. Belum, kata Jordi, soal harapannya membela tim nasional suatu hari nanti. Gelandang berusia 27 tahun itu memulai karir sepak bolanya bersama Feyenoord. Ia kemudian pindah ke FC Lucerne, sebelum kembali ke Belanda untuk memperkuat ADO Den Haag. Ia sempat tanpa klub selama 3 bulan, sebelum kemudian berkarir di Kroasia untuk membela NK Vukovar 1991. Klub ini menjadi klub terakhir Jordi di Eropa sebelum ia datang ke Indonesia bersama Madura United pada Juli 2024. Kini, selama 2 musim ini di Madura, Jordi sudah mencatatkan 67 penampilan dengan 4 gol dan 7 assist. Di musim ini, ia sedang membantu Laskar Sape Kerap untuk menjauh dari zona degradasi dan bertahan di kompetisi kasta tertinggi Super League. Saat mengungkapkan bagaimana proses naturalisasinya sejauh ini, pemilik cap untuk timnas Belanda usia muda itu tak menjawab banyak, dengan ia mengatakan, "Kita tunggu saja dan semoga segera." Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengaku belum ada pembicaraan dengan pelatih Indonesia saat ini, John Herdman. Ini agak sulit untuk dikatakan, karena saya harus berhati-hati. Karena kadang-kadang di media banyak hal berubah dan itu berbahaya, karena mereka bisa membuat rumor. Kita tunggu saja dan semoga segera, kata Jordi.